Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, aku Alifa Maulida Zaki dari kelas 4A IAT dengan NIM 23212122 ingin mempresentasikan sedikit materi tentang kitab Shahih Ibnu Hibban untuk menyelesaikan tugas ujian akhir semester mata kuliah kajian kitab hadis dengan dosen pengampu Bapak Dr. Sofyan Effendi MA. Latar belakang, hadis adalah semua yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, serta ketetapan. Di dalam Islam, hadis adalah unsur terpenting setelah Al-Quran karena di dalamnya terdapat komunikasi, kisah, percakapan, peristiwa, serta kejadian baik dalam konteks agama maupun duniawi. Rumusan masalah yang pertama, bagaimana biografi Imam Ibnu Hibban terkait nama, nasab, kepribadian, mazhab, perjalanan keilmuannya, guru, murid, serta karya-karyanya. Yang kedua, bagaimana latar belakang penyusunan kitab terkait isi, sistematika, serta kualitas hadis dalam kitab Shahih Ibnu Hibban. Yang ketiga, bagaimana penilaian para ulama terhadap Imam Ibnu Hibban dan kitab Shahih Ibnu Hibban. Tujuan penulisan yang pertama, mengetahui biografi dari Imam Ibnu Hibban, yang kedua, mengetahui latar belakang penyusunan kitab, yang ketiga, mengetahui penilaian para ulama terhadap Imam dan kitab Shahih Ibnu Hibban. Biografi Imam Ibnu Hibban. Nasab lengkap beliau adalah Muhammad bin Hibban bin Ahmad bin Hibban bin Mu'ad bin Ma'bad bin Sahid bin Hadiyah bin Murrah bin Sa'ad bin Yazid bin Murrah Zaid bin Abdullah bin Darim bin Hanzalah bin Malik bin Zaid Manat bin Tamim al-Tamimi al-Busti. Beliau lahir sekitar tahun 270 Hijriah dan wafat pada tahun 354 Hijriah. Ibnu Hibban merupakan keturunan Arab asli, hanya saja beliau lahir di Afghanistan. Ibnu Hibban juga mendengar pelajaran dari beberapa guru serta melakukan perjalanan ke banyak daerah lebih dari 40 tempat. Kitab Shahih Ibnu Hibban. Di antara kitab yang mendapat sambutan dan pujian sangat baik dari para ulama adalah kitab Shahih beliau, yang beliau namakan Al-Musnad Al-Shahih ala Al-Taqasim wal Anwa min ghairi wujudi qata'in fi sanadiha wala thubuti jarhin fi naqiliha. Kitab ini kemudian lebih terkenal dengan nama Shahih Ibnu Hibban. Ada juga yang menyebutnya Al-Taqasim wal Anwa, Al-Anwa atau kitab Al-Anwa wal Taqasim Al-Amir Alauddin Al-Faris. Namun pada saat ini kitab tersebut telah tercetak dengan judul Shahih Ibnu Hibban bitartib Ibnu Balban dengan jumlah 18 jilid. Identifikasi kitab Shahih Ibnu Hibban. Hakikatnya judul yang ditulis oleh Ibnu Hibban adalah Al-Musnad As-Shahih ala Taqasim wal Anwa min ghairi wujud qata'in fi sanadihi wala thubuti jarhin fi naqiliha, yang artinya musnad yang sahih berdasarkan pembagian dan jenis tanpa ada keterputusan dalam sanadnya dan tanpa kecacatan bagi orang yang meriwayatkannya. Adapun isi dari kitab Shahih Ibnu Hibban ini diantaranya terdapat kitab tentang wahyu, kitab Isra, kitab ilmu, kitab iman, kitab berbuat baik dan berbakti, kitab tentang ketaatan dan ihsan, kitab tentang kelembutan hati atau ar-raqaiq, kitab tentang bersuci, kitab sholat, kitab tentang jenazah, kitab tentang zakat, dan yang terakhir kitab tentang puasa. Tematika penulisan kitab Shahih Ibnu Hibban. Imam Ibnu Hibban beliau belum menyusunnya berdasarkan sistematika bab atau musnad, sehingga mempersulit dalam penelitian terhadap hadis-hadis yang ada di dalam kitab tersebut. Namun, beliau juga termasuk orang yang mempermudah dalam menghukumi kesahihan sebuah hadis dan tidak terlalu lunak dan mempermudah seperti Al-Hakim Amir Alauddin Al-Faris. Al-Hakim Amir Alauddin Al-Faris mulai menyusun kitab ini kembali dengan bentuk yang berdasarkan kitab-kitab dan bab-bab. Dengan menjaga keaslian kitab tersebut, ia tidak mengubah judul-judul yang ditulis oleh Ibnu Hibban dengan redaksi yang sempurna. Judul-judul yang ditulis Imam Ibnu Hibban dengan redaksi yang sempurna dalam fikih hadis, kemudian ia memberikan nomor, bagian, dan jenis ini sehingga menjadi sistematis. Ini adalah bentuk fisik dari kitab Shahih Ibnu Hibban. Di sebelah kiri adalah cover dengan judul besar Al-Ihsan bitartibi Shahih Ibnu Hibban, dan yang sebelah kanan adalah muqaddimah kitab Shahih Ibnu Hibban.
kitab ini adalah bentuk kodifikasian dari kitab aslinya. Dan ini bentuk kitab Shahih Ibnu Hibban yang asli dengan menggunakan tulisan tangan pada masa klasik. Sekian dari aku. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk menonton. See you and bye.